أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ولا رسول بعده. Pertama-tama, marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detiknya yang selalu kita diberikan nikmat-nikmat. Maka dari itu marilah kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula kita mengirimkan salam dan salawat atas nabi kita, Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana berkat beliaulah kita dapat merasakan kenikmatan-kenikmatan Islam pada saat ini. Baik Umi, Abi, dan seluruh alumni SMK IDN, selamat datang di acara sosialisasi penerimaan mahasiswa baru Politeknik IDN. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan sama-sama mengeksplorasi lebih dalam tentang Politeknik IDN, dan bagi mahasiswa yang masih ragu atau bingung, ini adalah momen yang tepat untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai Politeknik IDN. Jadi persiapkan pertanyaan terbaik Umi, Abi, dan semua alumni SMK IDN. Acara kita hari ini akan berlangsung dengan suasana yang santai namun penuh manfaat. Sebelum kita mulai, izinkan Ana memperkenalkan diri. Nama Ana Arham. Saya dari Sulawesi Barat, Mamuju, bergerak di jurusan UI UX Designer. Saya untuk malam ini sebagai host atau pembawa acara pada kegiatan kita hari ini. Berikut rundown acara kita pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan dan pengenalan Politeknik IDN yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Rikal Ariel, atau biasa kami panggil Bapak Erik, dan yang akan dilanjutkan oleh testimoni alumni SMK IDN yang kuliah offline yang akan disampaikan oleh Saudara Kenzi Har Al-Fatih. Selanjutnya testimoni alumni SMK IDN yang kuliah online yang akan dibawakan oleh Puja Jabar. Dan yang terakhir yaitu testimoni mahasiswa Politeknik IDN kampus Madinah oleh Syafau Al-Islah. Jadi pastikan Umi, Abi tetap di sini hingga acara selesai, dan jangan ragu untuk bertanya pada sesi jawab nanti. Apa yang mengganjal tentang Politeknik IDN, silahkan Abi, Umi tanyakan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita buka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita berjalan lancar dan penuh berkah. Langsung saja kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan dan pengenalan Politeknik IDN yang akan disampaikan oleh Bapak Rikal Ariel atau Pak Erik. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya anak yakinkan lagi, make sure suara anak jelas ya. Jelas Pak, jelas. Kurang sih kalau menurut saya, agak buram-buram gitu, serem-serem gitu. Oke, coba saya kondisikan lagi. Sekarang sudah, Afwan? Oke, mending. Oke, Bismillah ya. Kalau nantinya terputus atau ada kendala, silakan. Nanti jangan ragu untuk diingatkan saja ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajmain.
Segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para pengikut beliau serta orang-orang yang istiqomah di jalan beliau hingga yaumul qiyamah. Baik, alhamdulillah senang sekali rasanya pada kesempatan ini berjumpa dengan Abu Umu dan juga rekan-rekan ya narasumber nantinya yang bersedia atau meluangkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi penerimaan mahasiswa baru untuk jalur internal SMK IDN. Yang pertama, perkenalkan, saya nama lengkapnya yaitu Ricard Ariel, SPSI gitu ya, CHCN, dan saya bisa dipanggil Pak Erik biasanya di Politeknik IDN. Dan saya selaku Ketua Politeknik IDN. Lalu insya Allah dalam ya lebih kurang acara ini yaitu 1 jam ke depan ya. Cuman untuk sesi masing-masing pembicara yaitu dari saya, lalu nanti ada Kenzi, ada Jabar ya, lalu ada Islah. Masing-masing akan menyampaikan 15 menit lebih kurang. Dan nanti akan diberikan kesempatan untuk Abu dan Umu dan juga rekan-rekan jika ada pertanyaan atau ya hal-hal yang ingin didalami lebih jauh gitu ya. Dan memang tujuan dari kegiatan ini adalah membuat informasi tentang Politeknik IDN menjadi lebih jelas dan lebih apa ya, Abu dan Umu bisa lebih yakin ya untuk bisa melanjutkan anandanya untuk berkuliah di Politeknik IDN. Baik, tidak memperpanjang mukadimah, saya akan mulai. Yang pertama adalah alhamdulillah beberapa hari yang lalu kami sudah mulai launching untuk penerimaan mahasiswa baru khusus untuk alumni SMK IDN. Jadi spesial untuk wali santri kelas 12 dan juga alumni ya angkatan berapapun ya, mau itu yang akan lulus tahun depan gitu ya, 2025 di bulan Juni itu, maupun tahun-tahun sebelumnya yang belum join, yang belum gabung di Politeknik IDN, itu terbuka kesempatannya selagi memang Ananda adalah alumni SMK IDN. Dan kami memberikan kesempatan spesial untuk bisa melanjutkan pendidikan di Politeknik IDN Bogor. Dan khusus untuk alumni SMK IDN itu bisa bergabung, bisa berkuliah atau berstatus sebagai mahasiswa Politeknik IDN dengan jalur khusus tanpa tes seleksi gitu ya, yang mana biasanya ya jalur normal itu para calon mahasiswa baru itu harus mengikuti seleksi gitu ya. Dan khusus untuk Ananda alumni SMK IDN maka tidak perlu mengikuti seleksi gitu ya. Dan untuk pendaftaran sudah bisa melalui link yang tertera, dan nanti pun akan kami bagikan kepada Abu dan Umu melalui pihak sekolah gitu ya, atau bisa japri nanti ke nomor saya juga, tidak masalah gitu ya. Atau bisa di scan gitu ya dan sebagainya. Silakan gitu ya. Nah, terkait dengan profil Politeknik IDN yang bisa saya sampaikan adalah ada beberapa poin ya yang jadi concern kami gitu ya. Yang pertama yaitu kuliah gratis gitu ya. Perlu diketahui bahwa Politeknik IDN ini perkuliahannya itu gratis gitu ya, sebagaimana hashtagnya yaitu kuliah IT gratis sepanjang masa, dan ini disupport oleh Yayasan IDN ya, Yayasan IDN secara penuh gitu. Lalu untuk perkuliahan gratis ini tidak lain dari Yayasan IDN, dari kami semua ingin memang punya kontribusi positif ya, punya pahala jariah ya, intinya seperti itu, untuk bisa berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan ya, dunia pendidikan. Tapi lebih jauh dari itu ya, kami ingin bermanfaat dalam atau bermanfaat untuk umat ya, umat Islam. Karena memang Politeknik IDN pun nanti ya akan bernuansa Islami seperti itu. Yang berikutnya full praktek gitu ya, kuliah full praktek khas Politeknik ya. Nah ini adalah salah satu khas ya. Barangkali Abu dan Umu yang menyekolahkan anak di IDN gitu ya, juga barangkali bisa mendengar ya dari Anandanya bahwa
di IDN itu memang benar-benar full praktek gitu ya. Jadi nanti kalau berkuliah di Politeknik IDN juga tidak akan jauh-jauh dari metode seperti itu, akan banyak praktek gitu ya. Sehingga ilmu itu bisa langsung dicoba ya, diimplikasikan, dipraktekkan gitu ya, sehingga bisa paham nih ilmu ini dipakainya untuk apa gitu ya. Kalau seperti ini terjadi, solusinya seperti apa dan sebagainya. Dibanding kita memberikan teori-teori saja. Lalu berikutnya tidak ikhtilat gitu ya, mahasiswa laki-laki dan perempuan itu gedungnya terpisah, kelas terpisah, grup WhatsApp-nya atau sosial media juga terpisah. Nah, ini supaya menjaga nilai-nilai Islam gitu ya. Lalu ada kajian dan tahfiz, setiap hari perkuliahan ada kajian diniyah dan halaqah tahfiz, lalu mencetak pengusaha ya. Jadi Politeknik IDN itu mahasiswanya disiapkan bukan untuk bekerja, tapi harus punya bisnis sendiri ya, bisa cari uang sendiri, tidak membebani orang tua gitu ya. Lalu berikutnya insya Allah ya gitu ya, kita punya keinginan atau kita punya target yaitu wisuda di Madinah. Jadi mahasiswa yang lulus akan melaksanakan wisuda di kota Madinah, dan itu kami sangat sangat ingin atau kami targetkan bahwa itu bisa terrealisasi gitu ya. Terutama yang untuk ikhwan ya, terutama yang untuk ikhwan. Lalu berikutnya, nah tentang Politeknik IDN, kami alhamdulillah beberapa tahun lalu itu sudah punya SK pendirian Politeknik IDN. Jadi ini sudah resmi ya, sudah legal, dapat izin gitu ya. Nah untuk kode perguruan tingginya sudah terdaftar, lalu ada SK-nya tertanggal 26 Juli 2022. Gelarnya nanti jika lulus ya, maka akan diberi gelar STRKOM, yaitu Sarjana Terapan Komputer. Dan alamatnya yaitu di Bogor, Kabupaten Bogor gitu ya, di Daya Sukanegara. Jadi secara legal itu sudah ada perizinan untuk Politeknik IDN dari 2 tahun yang lalu gitu ya. Bagaimana barangkali ada pertanyaan, gimana nih akreditasi dari Politeknik IDN gitu ya di usia yang masih sangat muda ya, bisa dibilang 2 tahun. Ya alhamdulillah Allah mudahkan untuk dapat akreditasi prodi dengan pendidikan B gitu ya, dan sudah tercantum, boleh dicek di website PDDikti ya, untuk 3 jurusan atau 3 prodi ya, teknik rekayasa komputer jaringan atau programa atau network engineer maaf ya, itu sudah pendidikan akreditasinya baik gitu ya, B. TRMG juga demikian, desainer itu B juga, lalu TRPL atau programmer itu juga B gitu. Ini data dari yang sudah ya, yang bisa dicek di PDDikti. Nah, untuk per prodi sudah akreditasi. Nah, bagaimana dengan akreditasi perguruan tinggi ya? Dan ini juga atas kemudahan Allah, kita juga sudah ada akreditasi perguruan tinggi, yaitu akreditasinya baik ya, sudah resmi dari Badan Akreditasi Nasional (BANPT) gitu, tertanggal 7 Agustus 2024. Jadi abu dan umum tidak perlu khawatir atau meragukan dalam hal legal, bahwa ya dalam hal ini kami sudah tercatat resmi sebagai perguruan tinggi yang diakui, tercatat di Dikti gitu ya. Nah, lalu bagaimana human resource yang ada atau pengajar yang ada di Politeknik IDN? Tercatat ya, dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, ada 23 dosen yang kami miliki ya. 23 dosen ya yang tercatat dengan pendidikan minimal S2 gitu ya. Dan untuk jurusan-jurusannya ya sesuai dengan yang disyaratkan oleh Dikti, jadi sudah memenuhi syarat gitu ya. Dan untuk mentor, mentor ini maksudnya adalah orang-orang yang nanti membimbing secara langsung ya, Ananda untuk mahasiswa yaitu ada 18 orang, lalu ada 3 orang BAAK atau Badan Akademik dan Administrasi Kampus gitu ya. Ada 3 orang bagian administrasi akademik seperti itu. Nah, ini nanti ada perbedaannya, Bu dan Umum, perkuliahan offline dan perkuliahan online.
dan juga nanti kita bisa kulik ya dari nanti testimoni dari mahasiswa yang sedang berkuliah ya. Nah, untuk jadwal perkuliahannya seperti ini kalau Anda memilih perkuliahan offline, yaitu tatap muka gitu ya. Jadi setahun pertama akan intens ada di lingkungan Politeknik IDN. Jadi untuk F1 mulai jam 8 pagi, nanti selesai jam 11 siang gitu ya. Lalu istirahat dan kembali ke kampus nanti jam 16 jam 4 sore sampai malam gitu ya. Dan jadi ada jeda jeda istirahat gitu ya, sehingga Anda bisa beristirahat. Begitupun dengan Ahwat lebih kurang sama seperti itu. Ada waktu jeda juga. Nah, adapun perkuliahan online, nah itu khusus untuk alumni SMK IDN. Nah, jadi kami tidak perkenankan kalau misalnya calon mahasiswa baru yang bukan dari SMK IDN untuk bisa menjalani perkuliahan online. Jadi ini khusus untuk Ananda alumni SMK IDN. Atau juga yang bersangkutan harus menjadi atau berasal dari statusnya pegawai IDN. Pegawai IDN juga diperbolehkan untuk berkuliah secara online. Nah, apa yang menjadi kekhasan dari perkuliahan online di Politeknik IDN yaitu waktu belajarnya itu sangat fleksibel gitu ya. Belajarnya sangat fleksibel yang mana nanti Ananda itu bisa sambil berstatus mahasiswa ya, mereka bisa kuliah di kampus lain ya, nanti jadi bisa punya double degree ya jika nanti lulus, atau bisa sambil bekerja gitu ya, atau bisa memulai bisnis dan sebagainya. Jadi tidak akan terbebani dengan waktu kuliah yang kaku gitu ya, atau yang baku. Ini kemudahan, salah satu kemudahan yang ditawarkan. Dan juga berikutnya adalah belajar mandiri, yaitu nanti kami berikan kurikulum atau bahan ajarnya atau mata kuliahnya juga jelas gitu ya, satu persatu nanti tiap semesternya seperti apa. Lalu Ananda itu nanti belajar mandiri gitu ya. Dan jika butuh bimbingan dari mentor ya nanti bisa juga sih kami fasilitasi seperti itu. Dan bahan belajar juga bisa diberikan, kami bisa berikan referensi bahan belajarnya seperti apa gitu ya, sehingga Anda bisa menyimak pembelajaran atau perkuliahan dengan tidak meninggalkan rutinitas ya, rutinitas pekerjaan atau kuliah di kampus lain. Tetapi ada beberapa kewajiban yang tetap harus dijalani, yaitu wajib ujian ya, ada ujian akhir semester gitu ya, atau nanti ada kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya ujian praktikum dan sebagainya jika diperlukan gitu ya. Lalu juga wajib mengisi KLS setiap semesternya gitu ya, kartu rencana studi ya. Dan juga ada data administratif yang harus diisi gitu ya. Nah, data dikti adapun data Ananda mahasiswa akan dikelola oleh Politeknik IDN. Jadi tidak perlu ragu gitu ya. Kami yang akan mengelola datanya. Pendataan di dikti gitu ya. Tentang nilai Ananda, terus juga terkait dengan ya akun di diktinya gitu ya. Kami akan mengelola. Dan juga yaitu nilai plusnya adalah possible combined with other activity. Jadi perkuliahan online ini sangat mungkin untuk dikombinasikan atau disambil ya dengan kegiatan lain, misalnya kuliah di kampus lain tadi yang saya sampaikan, ataupun bisa sambil bekerja gitu ya, atau bisnis sendiri gitu ya. Kegiatan selain perkuliahan ada banyak ya. Ini cakupannya kuliah offline ya, abu dan umum. Jadi ada visit company, business survival, race, ya, seminar nasional, ada IT camp, sertifikasi, lomba, bootcamp, podcast, English, ya, atau ada seminar juga, Google, AWS, IDN mengajar, ada donor darah, kegiatan sosial gitu ya, ada cooking, kegiatan keakraban, kebersamaan, lalu ada kegiatan sosial lain yaitu bagi takjil, buka bersama warga, training untuk persiapan magang ya atau pengabdian, atau persiapan kerja gitu ya, itu akan kami fasilitasi juga. Lalu ada backpacker dalam negeri, luar negeri, social class, dan juga lain sebagainya.
Dan berikutnya insya Allah ya, kita bisa dengarkan ya testimoni dari beberapa mahasiswa yang merupakan alumni SMK IDN gitu ya. Ada nanti Kenzi sudah ada di Zoom ini gitu ya, lalu juga Puja Jabar juga sudah hadir, lalu juga Syifau Al-Islah atau Islah gitu ya. Adapun Kenzi itu mahasiswa yang berasal dari alumni SMK IDN yang memutuskan untuk memilih offline gitu ya, perkuliahan offline tatap muka. Nanti beliau bisa menjelaskan kenapa sih pilih offline ya, atau juga ya kegiatan-kegiatannya seperti apa, plus minusnya apa gitu ya. Kami coba transparan juga ya supaya budak umum tidak ada hal-hal yang kami tutupi gitu ya. Nah, ada Jabar juga ya, mahasiswa dari alumni SMK IDN yang memilih berkuliah secara online. Nah, itu juga beliau juga nanti bisa sampaikan. Dan ini ada Islah juga ya, dari mahasiswa Politeknik IDN Madinah. Nah, barangkali Abu dan Umu juga berminat untuk memasukkan atau mendaftarkan ya Ananda ke Politeknik IDN yang kampus Madinah gitu ya. Silakan nanti menyimak penjelasan beliau dan juga bisa bertanya ya jika ada yang ingin ditanyakan gitu ya. Lebih kurang seperti itu penjelasan dari Ana. Mungkin Ana kembalikan ke materi atau Ana kembalikan ke host. Maaf. Demikian. Baik, terima kasih banyak Bapak Erik atas penjelasannya. Baik, acara selanjutnya yaitu testimoni oleh alumni SMK IDN yang kuliah offline yang akan disampaikan oleh saudara Kenzi Hara Al-Fatih. Padanya kami persilakan. Cek, ada suaranya nggak, Mas? Ada. Jelas, Ada ya? jelas. Perlu buka cam nggak, Pak Erik? Perlu. Perlu ya? Oke, ntar. Kalau memungkinkan. Mungkin, Pak, mungkin. Aman nggak? Oke. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Kenzi Hara Al-Fatih, bisa dipanggil Kenzi. Saya ini alumni juga dari IDN. Kebetulan angkatan 3 waktu itu. Saya angkatan ketiga waktu itu lulusan IDN, berarti lulus tahun 2022, seingat saya. Saya milih lanjut di IDN tuh sebenarnya karena beberapa alasan juga yang menjadi perhatian ya. Pertama itu rata-rata kalau misalkan kuliah di luar itu biasanya let's say misalkan kita mau ngambil jurusan RPL ya, programmer, itu biasanya startnya dari basic lagi. Kita belajar dari statistik, aljabar gitu-gitu, matematika. Jadi benar-benar dari basic-basic banget lah gitu. Jadi yang benar-benar penjurusannya itu kemungkinan ya semester 3, semester 4 gitu. Jadi waktunya lumayan lama. Sementara mungkin di IDN kita ini udah targetnya itu kan udah lumayan tinggi lah ya. Terutama Pak Dedi dengan eh, apa namanya, target-target pencapaian IT-nya yang Masya Allah yang begitu mantap, yang bikin kadang anak-anak suka stres, begadang, nggak bisa tidur. Cuman kan ujung-ujungnya juga yang nikmatin kita sendiri gitu. Di IDN itu kalau misalkan mungkin nanti yang calon mahasiswa baru yang emang nanti pengen masuk IDN, sebenarnya di IDN itu ketika mungkin ntar teman-teman masuk itu nggak terlalu beda ya kurikulumnya sama yang nanti teman-teman pelajarin yang kemungkinan di SMK, terutama mungkin yang TKJ atau mungkin yang RPL, itu kurikulumnya nggak jauh beda gitu. Mungkin kalau karena kebetulan saya kan TKJ, jadi kita nanti startnya belajar juga sama ya dari MTCNA, MTCRE gitu. Kita belajar juga dari awal. Paling yang membedakan itu cuman nanti kayak event-event aja. Kan kalau misalkan kita mungkin di SMK itu kan lebih apa ya, perizinan untuk event tuh agak susah. Tapi kalau kita di Poltek tuh ya mungkin karena statusnya udah mahasiswa ya, bukan siswa, jadi kalau perizinan keluar tuh lebih mudah gitu kan. Terus misalnya ada event AWS, mungkin yang anak-anak sering datang, atau mungkin yang eh, GDG atau Google Developer, nah, gitu-gitu kan. Kalau mungkin anak-anak GDN kan perlu pengajuan dulu ini kan. Nah, kalau anak mahasiswa kan kalau mau berangkat tinggal izin mentornya langsung berangkat kan bisa gitu kan.
dan waktunya pun lebih fleksibel ya kalau mahasiswa. Kenapa? Karena kita kan belajar itu kan kasarnya ya megang HP, megang laptop kan 24 jam lah. Kalau anak-anak IDN mungkin yang SMK itu kan megang laptopnya waktunya terbatas. Mungkin mereka start ngambil laptop tuh jam 7, ntar mungkin jam 3 sore udah kembalikan. Itu pun kalau ada target-target mungkin pencapaian yang belum tercapai ya mau gimana pun caranya harus selesai gitu kan. Nah, sementara kalau misalnya kita di kuliahan ya kita megang HP, udah megang in konteks mungkin bebas gitu bahasanya, kemudian laptop pun bebas ya kan, dan rata-rata mungkin pengajarnya pun umurnya nggak jauh beda gitu. Jadi rasanya bukan kayak apa ya, mungkin guru yang lebih tua tapi ngerasakan lebih kayak teman. Jadi mungkin belajarnya bakal lebih comfortable aja gitu. Em, Sebenarnya di IDN itu juga apa ya, ada enak ada gak enaknya ya. Mungkin kalau tadi yang enaknya kayak kita ada kegiatan kayak backpacker. Cuman kalau di Poltek itu kita ada 3 negara, Singapura, Malaysia, Thailand. Kemudian kita ada backpacker dalam negeri juga. Kemarin itu ke Rinjani, ke Lombok. Itu kita eh, memang diwajibkan untuk naik ke Gunung Rinjani. Cuman memang ada juga beberapa teman-teman yang emang dia nggak naik Gunung Rinjani karena faktor kesehatan ya. Contohnya kayak teman saya itu ada yang memang kakinya itu bermasalah karena itu pernah kecelakaan. Terus untuk kegiatan-kegiatan yang seperti semacam Edures, kemudian Mission Impossible, kemudian mungkin apa ya, teman-teman kayak LDK itu ada ya, tetap ada nanti teman-teman di semester yang pertama itu tetap ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi mungkin ketika nanti awal masuk itu pastinya ya akan dipenuhi kegiatan-kegiatan yang seringan tuh outdoor gitu kayak event-event, terus mungkin contohnya LDKS, terus Edures, Impossible gitu-gitu tetap ada ya gitu kan. Backpacker dalam negeri sama luar negeri. Kita di DN itu di Poltek itu kemudian belajarnya cuma 1 tahun aja. Itu full dalam tanda kutip itu full kita belajar teori, materi. Baik itu kita ada 3 jurusan ya. Pertama ada yang engineer atau yang jaringan TKJ, kemudian ada yang TRPL atau programmer, sama TRMG atau mungkin di SMK IDN-nya bahasanya DKV gitu. Itu kita selama setahun itu kita belajar full teori, kita masuk kelas ya layaknya mungkin ya anak-anak kuliah. Startnya pagi. Nah, kebetulan mungkin udah pindah. Kalau dulu zaman saya itu masih masuknya siang. Saya belajar itu startnya dari jam 1 siang, kemudian sampai jam 10 malam gitu. Sempat juga transisi waktu itu karena puasa jadinya masuknya pagi, pulangnya sore seperti itu. Kita belajar sama setahun. Terkhusus untuk kayak TKJ itu kan pasti ada juga target-target kayak semacam sertifikasi seperti itu. Itu juga ada juga target-target sertifikasi. Kemudian mungkin target-target contoh seperti buku itu ada juga tetap. Bikin video juga ada. Contoh kayak kemarin video Inggris itu kita disuruh bikin 100 video Inggris itu menjadi syarat kayak semacam syarat tugas akhir gitu. Itu wajib juga 100 video. Itu mau gimana pun caranya pokoknya link yang dikumpulkan tuh wajib 100 gitu. Kemudian kita juga ya tugas-tugas dari mentor ada, mau dari bagian diniahnya juga, bagian dari mentor IT-nya, mentor Inggris pun juga sama ya, tetap ada tugas-tugas. Paling yang menjadi tambahan itu tugas-tugas yang dari Pak Dedi itu sendiri. Contohnya, kalau misalkan kita di IDN itu kan nantinya pasti kita bakal join grup yang isinya tuh semua mahasiswa bersama mentor-mentornya gitu kan. Nah itu kadang tuh Pak Dedi pun suka ngasih tugas-tugas tambahan. Contohnya mungkin kayak ibaratnya kita yang baru belajar nih, dikasih, mungkin kita anggapannya kayak kita masuk sekolah masak gitu ya misalkan. Kita tuh baru belajar mungkin ini baru tahu nama-nama ini ketumbar, ini bawang, ini cabai misalkan seperti itu. Tapi Pak Didi ngasih tugasnya disuruh tahu-tahu tolong ya ini besok bikin capcay, besok bikin nasi goreng ya. Biasanya kalau Pak Didi itu tugas-tugasnya yang kayak gitu. Jadi nggak yang kita disuruh mungkin belajar dulu perlahan, tapi memang langsung proyekan seperti itu. Dan biasanya eh, ketika mungkin dari teman-teman mahasiswa yang emang mungkin kadang suka ngeluh kayak Pak ini belum bisa gitu ya. Pak Didi pasti jawabnya selalu kayak kan teman-teman punya YouTube, punya Google, tinggal di searching, punya sekarang ada ChatGPT bisa ngebantu kan, kayak gitu. Nah itu yang biasa lumayan challenging tuh kayak gitu. Bahkan itu termasuknya ke dalam weekly task. Jadi tugas-tugas yang memang itu adanya itu setiap minggu dan itu biasanya itu setiap hari Jumat, kemudian dikumpulkan nanti hari di Jumatnya lagi. Jadi satu minggu seperti itu.
Ya, paling kalau misalkan ada teman-teman yang agak apa ya, mungkin telat-telat dikit ngumpulin tugasnya ya paling kena kata-kata motivasi dari Pak Dedi sedikit-sedikit lah gitu kan. Itu udah biasa. Kemudian eh, event yang pernah saya ikutin tuh ada juga itu namanya CCI Bootcamp. Nah, ini itu kebetulan tuh sebenarnya bukan event wajib ya, cuman ini eventnya punya Pak Dedi. Jadi CCI Bootcamp itu basically kita kayak yang ngajar aja gitu kan. Cuman eventnya ini itu tuh kebetulan ini ada semacam apa ya, mungkin seleksi untuk masuk ke dalam event tersebut. Waktu itu saya pertama kali ikut event ini gara-gara saya pertama kali masuk Poltek. Karena kebetulan kan saya masuk Poltek itu nggak di awal tahun ya, tapi di tengah-tengah. Saya masuk di Poltek, kemudian Pak Dedi nawarinnya itu kalau misalkan mau nggak ikut bootcampnya Pak Dedi di bulan Desember tahun 2023 waktu itu. Tak pikir itu kan mungkin apa ya, cuman kita jadi peserta terus ikut bootcamp gitu kan. Ternyata enggak. Kita disuruh ngajar. Nah, in konteks waktu itu skill saya itu sebenarnya enggak yang udah sampai kastanya sama kayak Pak Dedi itu belum ya. Maksudnya levelnya belum sampai situ. Itu Pak Dedi itu cuma ngasih deadline belajar itu dalam 1 minggu. Seingat saya, yaitu dalam 1 minggu itu kita ya belajar full itu dan nanti bulan Desember itu harus ngajar. Dan rata-rata pesertanya itu kebetulan tuh orang-orang yang memang notabene-nya mungkin pengalaman di dunia kerja itu udah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Kayak kemarin tuh ada juga yang orang dari Google Indonesia datang 2 orang. Ada juga yang memang dia tuh eh, udah sertifikasi juga, terus datang lagi untuk belajar lagi. Nah itu kan pas pertama kali datang itu agak ini ya, bikin deg-degan gitu kan. Kayak ini maksudnya mereka itu yang udah lebih paham dari kita, bahasa anak sekarang kan sepuh gitu, lebih sepuh dari kita. Cuman kok yang ngajarin itu kan mungkin anak-anak yang kayak baru lahir kemarin gitu kan. Jadi baru belajar terus tiba-tiba suruh ngajar gitu. Nah, ini yang membedakan mungkin IDN sama yang lainnya. Karena kalau di IDN itu kan kita memang dituntut untuk belajar, untuk mengajar juga. Jadi nggak cuman belajar tok gitu. Kita selain dari bootcamp itu kita juga ada program namanya IDN Mengajar. Di mana IDN Mengajar itu nanti kita ke sekolah-sekolahan yang mungkin SMK yang ada di sekitaran Jabodetabek atau mungkin kemarin ada teman-teman juga yang ngajar di daerah Jawa Tengah. Itu eh, kita ngajar dengan materi memang yang kita pahami. Contohnya mungkin kita belajar pemrograman apa gitu kan. Nah, itu nanti sama teman-teman diajari juga kan anak SMK seperti itu. Dan itu biasanya itu program rutin ya, biasanya tiap semester ada. Dan itu nanti yang menentukan itu nanti mungkin yang mengajar pertama atau mengajar kedua siapa itu biasanya mentornya sendiri. Cuman sistemnya itu memang semua itu wajib untuk mengajar seperti itu. Kemudian eh, untuk kegiatan-kegiatan biasanya memang seperti itu aja. Kita belajar intinya kita belajar full 1 tahun. Kemudian kita juga nanti di tahun keduanya sama tahun ketiga kita itu sebenarnya magang. Kita magang itu bebas tempatnya. Nah, cuman karena di DN itu ada namanya sistem program pengabdian wajib selama setahun. Kita nanti itu mungkin bahasa gampangnya kita diminta Pak Dedi untuk bantu ngajar lah. Gitu. Kita bantu ngajar di sekolah-sekolah IDN di cabang-cabang. Gitu. Itu nanti pun ada seleksinya. Nanti kira-kira siapa yang dapat, siapa yang mungkin belum dapat, ya, kan. Yang nanti dapat nanti akan ditempatkan. Nanti ada interview juga, ya, interview apa ya? Mungkin bisa dibilang untuk formalitas juga, bisa dibilang untuk memang wajib gitu kan. Itu nanti kemudian kita akan bantu ngajar anak-anak IDN yang baru selama setahun. Dan itu kelasnya pun bisa ditentukan ya. Itu antara nanti kita dapat yang ngajar kelas 10 kah atau ngajar yang mungkin SMP kah atau ngajar yang kelas 11 itu nanti tergantung dari posisi yang memang available seperti itu. Kemudian kalau misalkan memang kita belum dapat pengabdian itu nanti kita bisa mungkin ngambil dulu magang di luar. Magang itu bebas ya. Maksudnya teman-teman magang itu nggak mesti harus ditentukan oleh IDN, itu bisa nyari sendiri. Terus mungkin yang memang alumni SMK IDN yang atau saat ini masih SMK IDN pasti paham lah. Kalau IDN itu program magangnya seperti apa gitu kan. Jadi memang kita mencari sendiri, ya kita cari duit sendiri. Gimana cara kita tinggal sendiri selama mungkin kalau di Poltek kita 2 tahun seperti itu. Nanti tahun terakhir itu nanti kita balik lagi ke IDN untuk belajar bisnis. Nah mungkin tadi sempat ada slide-nya dari Pak Erik itu kita untuk membangun entrepreneurship. Jadi memang target Pak Dedi sendiri itu lulus dari IDN itu nggak cuman kita ya paham IT tok,
punya skill IT itu enggak, tapi paling enggak kalau misalkan emang di IT yang enggak terlalu ini banget, kita bisa masuk ke dunia ranah sih bisnisnya tadi gitu. Bisnisnya pun bermacam-macam ya, tapi terkhusus memang ini untuk membangun bisnis yang eh, ada kaitannya dengan IT seperti itu. Kalau so far pengalaman di daerah itu ada yang asiknya, ada yang enggaknya. Kalau enggaknya ya mungkin seperti tadi, contoh kayak tugas-tugas yang memang enak gak enak, kemudian kayak backpacker luar negeri, mungkin kalau memang dalam konteks memang basicnya dari eh, berduit mungkin akan lebih mudah. Cuman kalau misalkan eh, kita dari yang mungkin nggak berduit gitu kan, itu pasti keluar negeri itu menjadi mungkin hal yang pertama untuk hal yang pertama kali keluar negeri. Kemudian kita juga apa ya, mungkin agak keberatan dari segi biaya seperti itu ya. Memang itu targetnya IDN seperti itu. Jadi ini pun kita sistemnya menyamaratakan. Jadi nggak ada konteks alasan oh saya nggak bisa hadir, itu nggak ada seperti itu. Jadi eh, kita kondisi apapun itu wajib hadir, wajib apa ya, mungkin berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Eh, nggak ada alasan apapun. Jadi kalau kalau apa ya, kata-kata dari Pak Dedi mungkin kadang itu kalau kita ngomong nggak bisa itu cuman mentalnya aja yang bermasalah gitu kan. Jadi bukan, sebenarnya yang menjadi masalah itu bukan dari segi pribadi, tapi yang menjadi masalah itu mungkin dari mentalnya mahasiswa itu sendiri gitu. Kadang kan mahasiswa mikirnya kayak oh nggak bisa, ini susah gitu. Mungkin nanti terus teman-teman TKJ nanti kalau memang seandainya tiba-tiba disuruh contohnya ngajar bootcamp kayak tadi, itu mungkin teman-teman bakal dalam konteks culture shock ya, karena mungkin teman-teman bakal belajar dalam 1 minggu itu belajar yang memang teman-teman itu nggak pernah pelajari di sekolahan lain, teman-teman nggak pernah belajar mungkin di IDN itu sendiri, dan yang menjadi guru teman-teman atau sumber informasi itu cuma dari internet gitu, itu selama seminggu. Saya ingat banget waktu itu Pak Dedi itu cuman eh, kita bikin grup gitu, satu grup, kemudian dia ngasih apa ya, kayak semacam ini nanti tugasnya dikerjakan, kita disuruh bikin buku itu, kita disuruh menjelaskan nanti ke depan. Ya seperti itu. Nah ini saya ada beberapa contoh fotonya, mungkin saya izin share screen lah ya, biar mungkin lebih enak. Share screen dulu, desktop. Beda ya share screen. Udah kelihatan belum share screen saya? Nggak, semoga udah ya. Dan ini ada beberapa contoh foto-foto yang memang mungkin jadi gambaran nanti kalau misalkan teman-teman ikut event itu seperti apa ya. Ini kemarin itu sebenarnya saya ada foto-fotonya, cuman karena memang HP saya itu sempat kereset, jadi foto-fotonya pada nggak ada. Jadi yang ada cuman event dari CCI. Ini contohnya seperti gambarannya seperti apa ya? Seperti inilah mungkin ya satu. Ini bootcamp kemarin terbaru itu pada bulan Juli kemarin. Ini lokasinya di Pamijahan. Terus saya sama teman saya ini sebenarnya ada 5 orang. Nah, cuma kita tuh dibagi. Jadi kita dibagi menjadi beberapa bagian. Karena kan dalam dari proyek Pak Dedi itu sendiri tuh ada dibagi menjadi beberapa sesi. Jadi sesi 1, sesi 2, sesi 3. Sesi 1 itu membahas tentang apa, nanti ada timnya juga. Sesi 2 membahas tentang apa, ada timnya juga. 3 ada apa, itu ada timnya juga. Nah, tapi itu nanti bukan berarti kita eh, ketika hadir di sana itu berdasarkan sesi, enggak. Jadi kita datang yang bagian sesi 1 yang menjelaskan sesi 1, nanti yang sesi 2, sesi 3-nya itu jadi asistennya kayak gitu. Dan ini pun kita ngajar itu tetap dipantau sama Pak Didi. Contoh mungkin beberapa hal kalau misalkan memang kita nggak bisa menjelaskan materi tersebut ya, pastinya nanti akan di backup juga sama Pak Didi. Nah, cuman biasanya kalau misalkan sampai Pak Didi maju, kadang ditanyakan, kamu selama sekolah tuh ngapain aja? Masuk belajar ini nggak ngerti? Kan udah dikasih buku materi kan, kadang kayak gitu kalau Pak Didi ya. Jadi memang cara beliau motivasi itu seperti itu. Nah, biasanya memang kadang itu pasti kita ya tiba-tiba suruh maju-maju aja gitu. Dan ini ada beberapa ya contoh-contoh fotonya seperti ini ya. Ini rata-rata teman-teman ini juga yang hadir di ujian ini nggak semua dari Jabodetabek, ada beberapa yang dari Kalimantan,
Ada juga yang bulan Desember tahun lalu itu lumayan jauh dari Sulawesi, dari mana saya lupa. Ya, ini. Lalu teman-teman ini kemarin ini udah lumayan apa ya, expert lah di bidang IT ya. Terus di bidang jaringan ini udah ada yang 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun. Ada yang juga sampai 12 tahun di bidang IT. Cuman ya tadi gitu loh. Eh, image-nya itu kan pasti mereka mikir kayak, oh ini anak masih umur sekian udah ngajar. Itu kan membangun image kayak, oh ini pasti keren banget gitu. Seperti itu. Itu aja mungkin eh, contoh-contoh foto yang saya punya. Saya nggak terlalu banyak foto sebenarnya sih. Em, mungkin itu aja dari saya terkait mungkin apa ya, mungkin testimoni lah ya selama saya di kuliah di DN. Kurang lebih mohon maaf kalau misalnya memang ada kata yang kurang berkenan yang mungkin memang nggak pantas untuk diucapkan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kenzi. Baik, selanjutnya yaitu testimoni alumni SMKIDN yang kuliah online yang akan dibawakan oleh Saudara Puja Jabar. Ya, baik. Bismillah. Oh, jelas ya suaranya? Jelas Mas, jelas. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puja Jabar. Saya juga alumni SMK IDN yang memilih untuk kuliah online di Politeknik IDN. Kalau saya singkat aja lah ya, kan tadi udah Bang Kenzi udah banyak nyeritain gimana IDN kalau misalnya offline. Saya sendiri kalau waktu SMK itu angkatan 4, jadi beda 1 tahun, lulus tahun kemarin bulan Mei. Ya, alhamdulillah setelah itu saya dapat kerja di Admedika sebagai ini sebenarnya agak melenceng ya, kan saya TKJ di sini. Nah, terus saya masuk sebagai IT security atau cyber ya, cyber security itu di bulan sekitar Juni. Jadi kayak sekitar 1 bulan saya gabut. Habis itu alhamdulillah dapat di Admedika. Eh, lalu ya alhamdulillah udah mau jalan hampir 2 tahun, baru udah jalan 1 tahun ya. Nah, untuk Politeknik IDN yang online ini sebenarnya fleksibel banget. Apalagi tadi Pak Erik udah bilang kan ini tuh khusus untuk yang alumni SMK, karena kurang lebihnya saya bisa paham kenapa. Karena emang benar-benar gimana ya, belajar mandiri. Jadi kita tuh di website, ada namanya website MHS IDN. Jadi itu buat kayak dashboard kita sebagai mahasiswa, itu kita milih KRS, itu milih matkul-matkulnya. Itu kita cuma dikasih tahu ini matkul apa, ini matkul apa, ini matkul apa. Total ada 24 SKS biasanya, dan itu enggak yang secara langsung dikasih materinya kayak kita baca atau enggak, tapi bener-bener self learning. Mungkin konsepnya kayak 11-12 kayak kampus Merdeka mungkin ya, mungkin. Dan betul itu fleksibel, bener-bener fleksibel, karena ya namanya juga belajar sendiri. Ya, ya udah terserah mau belajar kapan, mau pas weekend, mau pas malam, mau pas istirahat gitu lagi kerja, mau pengen buka-buka materi, nyari-nyari misalnya kayak cloud computing, searching aja, bisa nanya ke GPT, bisa sekedar searching secara bebas, habis itu di apa namanya di narrow lama, dipersempit lagi akhirnya pada inti ya yang mau di apa namanya dituju. Terus wajib ujian, itu betul wajib ujian itu, jadi setiap tengah semester sama akhir semester itu ada ujian. Ujiannya itu ya itu sesuai sama materi yang ada di KRS, di website MHS-nya itu. Nah, itu misalnya kayak kemarin itu ada kayak kalau nggak salah bikin topologi, pokoknya jaringan gitu. Ujiannya tuh bikin topologi di Cisco Packet Tracer.
ya standar lah ya. Cuma dia emang banyak tergantung dosen. Dia banyak dikasih untuk bikin soalnya tuh kayak harus konfig PGP, konfig SPF, ya lomba lagi sorry, ujian pada umumnya lah. Ya konsepnya jadi kayak lomba sih, si soal-soalnya itu. Terus untuk apa lagi ya tadi? Sorry. Eh, oh iya, karena kan online nih ya, otomatis kalau misalnya online kita nggak ada tatap muka sama temen, nggak tahu ya. Paling minusnya kalau misalnya online ini di grup nih misalnya banyak temen, oh let's say temen, kita nggak tahu yang mana yang temen yang mana yang guru biasanya, tapi ya kita anggap semua orang guru. Itu kita tahu tahu kayak nama di nomor WhatsApp-nya aja, tapi kita nggak tahu yang secara tahu langsung gitu. Jadi mungkin kalau misalnya secara sosialisasi, secara bersosial itu kurang kalau misalnya online. Karena ya setiap orang ada yang fokus kerja, ada yang fokus sambil kuliah, ada yang fokus ngebangun bisnis. Contohnya ada teman saya juga sama di Politeknik UGM yang memilih online. Dia sambil kuliah di Telkom University dan sambil kerja juga. Jadi emang sibuk gitu. Akhirnya saking fleksibelnya Politeknik UGM ini dia sampai bisa kayak gitu sambil kuliah sambil kerja, kuliahnya dua lagi. Terus ya itu sih karena saya baru 3 semester ya, otomatis dihitung kalau dari bulan Juni Juni kemarin. Sejauh ini sih alhamdulillah lancar. Ujian juga alhamdulillah, karena kan yang penting ketika misalnya sudah mengisi KRS kita udah tahu ini materi apa, otomatis ketika ujian itu nggak akan jauh-jauh dari bahasan KRS-nya itu. Nah, cuma di apa namanya yang harus ditekankan adalah ketika kuliah online ini jangan males nyari, karena ya ini bukan buat disuapin gitu, ini kayak you nyari sendiri gitu. Cloud computing ya udah cari cari sendiri, ya mau nanya dosen juga nggak apa-apa karena pasti dikasih dikasih referensi, dikasih modul. Iya sih mostly kayak gitu. Apalagi ya. Udah sih sekian dari saya. Kalau misalnya ada kurangnya mohon maaf. Karena dari cara in general kurang lebih kayak gitu pengalaman saya di Poltek IDN. Jadi benar-benar gimana ya, enak, fleksibel. Apalagi kalau sambil kerja kan. Jadi nggak terlalu ke bebani sama tugas gitu, kayak ya udah kerja fokus kerja aja gitu. Nggak perlu yang apa namanya, aduh lagi kerja nih terus kepikiran, aduh deadline tugas belum diberesin gitu. Ini enggak, ini benar-benar fleksibel. Sekian, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, boleh di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Saudara Puja Jabar. Baik, selanjutnya yaitu mahasiswa Politeknik IDN Kampus Madinah oleh Saudara Syafau Al-Islah. Padanya kami persilakan. Saudara Syafau Al-Islah, Maaf. Ya baik, suara bisa didengar, Bapak Ibu sekalian. bisa-bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Bapak Ibu sekalian. Halo.
Ya, maaf Pak, di sini saya harus download ini dulu. Hmm, apa itu, Mas? Oh iya, Duh. Mana ya? Ada masalah, Mas? Eh, aduh, iya Mas. Kenapa? Kirim kirim ke Ana aja coba Mas. Kirim ke Ana materinya, nanti Ana share. Kirim Bisa? ke Iya Kirim ke ke nomor Ana. Nah, Sudah dikirim, Mas, materinya? eh, sebentar Mas. nggak apa-apa mungkin dimulai aja Mas, nggak apa-apa. Nanti slide-nya nanti dikirim nggak apa-apa. Hmm, Mas, maaf itu on mic dulu. Ini udah kedengaran Mas suara saya? Udah, Mas, udah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para santri sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan nama saya Syifa Walislah, biasa dipanggil Islah, dan pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih pembelajaran di IDN Madinah, apa keuntungan dan apa kerugian, eh, ya plus minus perkuliahan di IDN Madinah. Yang pertama saya masuk kepada bab kurikulum dulu. Nah, untuk kurikulum sebenarnya untuk eh, pola pembelajaran pada IDN Madinah dan IDN Madinah dan IDN Jonggol itu sama, akan tapi bedanya pada waktu pembelajaran dan pembelajaran diniyah Bapak Ibu. Untuk pembelajaran, waktu pembelajaran itu IDN Madinah dimulai pada pagi hari, sedangkan untuk pembelajaran di IDN Jonggol saat ini itu dimulai pada siang hari, kalau tidak salah. Itu untuk jam IT. Nah, kalau untuk pembelajaran
IDN Madinah itu pada jam tahfiz itu ditetapkan setelah subuh halakoh dengan para masyayikh di Masjid Nabawi dari setelah subuh sampai jam 7 tepat. Nah, itu untuk jam tahfiz. Lalu selanjutnya untuk jam IT itu dimulai pada jam 8 pagi sampai jam 12. Jadi sekitar 4 jam untuk jam IT sesi pertama Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk sesi kedua jam IT itu dimulai dari jam 2 sampai setelah asar. Setelah asar untuk jam IT sesi kedua. Nah, untuk selanjutnya kita di sini ada jam mulazamah juga. Akan tetapi perbedaan dengan yang di Jonggol, kalau di Jonggol waktunya sekitar siang Bapak Ibu dari jam kalau tidak salah jam 1 sampai sebelum asar. Akan tetapi kalau di DN Madinah itu waktunya sekitar setelah ba'da asar, setelah asar sampai jam 10 Bapak Ibu. Akan tetapi itu tergantung kepada personal dikarenakan di sini kami boleh bebas memilih dimanapun halakohnya dan jamnya kapanpun dikarenakan di setiap pintu atau di setiap tiang itu beda jam pembelajarannya. Nah, untuk di pintu 19 di Nabawi itu Ustadz Ariful Bahri dan untuk pintu 5 Maghrib itu juga Syekh Abdul Razak dan lain-lain Bapak Ibu. Jadi kami bebas memilih antara waktu asar, waktu maghrib ataupun ba'da isya. Jadi pembelajarannya bebas, tapi itu diwajibkan untuk belajar mulazamah di jam-jam tersebut. Nah, untuk target pembelajaran itu sama dengan IDN Jonggol. Untuk semester pertama kita disuruh membuat website, portofolio, website e-commerce, dan website pengaduan masyarakat. Itu untuk semester pertama. Dan sedangkan untuk semester kedua itu kita diwajibkan untuk membuat QR scanner app dan aplikasi online shop. Untuk semester 3 itu pembelajaran diwajibkan untuk membuat e-wallet app dan aplikasi absensi face recognition. Nah, mungkin itu untuk sesi kurikulum Bapak Ibu. Nah, selanjutnya saya akan lanjut kepada apa sih keuntungan perkuliahan di DN. Nah, sekarang kita akan bahas kelebihannya Bapak Ibu. Nah, untuk pertama itu kita bisa memperluas relasi. Nah, relasi adalah hal yang cukup penting Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan itu juga kita bisa mendapatkan kerja di luar negeri, memperbanyak relasi, memperbanyak pertemanan, itu kita bisa dapat memperluas produk-produk kita juga dan mengembangkan bisnis-bisnis kita di sini. Nah, yang selanjutnya kelebihannya kita dapat meningkatkan kemandirian dan kedewasaan. Nah, alhamdulillah selama di sini selama tamat SMA, alhamdulillah saya udah lebih mandiri dari yang dulu. Ya, baru tamat dari pondok, lalu kami disuruh di sini untuk masuk IDN Madinah. Kami disuruh untuk membuat visa sendiri, lalu paspor sendiri, lalu mengurus keperluan-keperluan selama di Madinah itu sendiri. Itu sebenarnya tujuannya bukan menyusahkan kami, akan tapi di sini kita disuruh untuk belajar mandiri, dewasa, dan peduli terhadap diri sendiri dan teman-teman yang lainnya. Nah, lalu kelebihan selanjutnya yaitu kita dapat bekerja di luar negeri. Saya dulu Pak Dedi pernah bilang juga, nah untuk
untuk magang itu Pak Dedi menyarankan kami untuk magang di daerah Riyadh, Bapak Ibu sekalian. Nah, iya, untuk magang di daerah Riyadh. Yang selanjutnya, kelebihannya kita dapat memperkuat bahasa asing. Nah, baik itu bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Nah, di sini kita tidak hanya alhamdulillah kami semuanya di sini alhamdulillah udah bisa yang berbahasa Arab. Nah, akan tapi tidak semua orang di sini bisa berbahasa Arab. Karena yang kami pelajari itu bahasa Arab Fushah, sedangkan yang di sini rata-rata itu mempelajari bahasa Arab, bukan mempelajari, tapi yang digunakan kebanyakan itu bahasa Amiyah, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kita harus bisa untuk menggabungkan keduanya. Kadang kita berbicara bahasa Arab Fushah, kadang kita berbicara bahasa Inggris. Nah, dengan sosialisasi dengan orang-orang sini, otomatis kita bisa dapat memperkuat bahasa asing kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya kelebihan di sini, kelebihan masuk Politeknik IDN Madinah itu mentornya selalu stay di samping kami, beda dengan yang di IDN Jonggol. Nah, yang di IDN Jonggol itu mentornya juga ada kegiatan. Nah, itu mungkin mentornya bisa untuk stay dengan mahasiswa pada waktu jam-jam yang telah ditentukan. Akan tapi kalau di IDN Madinah itu para mentor selalu stay di samping. Apabila kami ada pertanyaan langsung bisa dijawab. Nah, begitu. Untuk kelebihan selanjutnya itu kita bisa sholat setiap hari, bahkan setiap 5 waktu di Masjid Nabawi, Bapak Ibu sekalian. Yang sekali sholat berjamaah itu bisa mendapatkan pahala yang berkali-kali lipat dibanding masjid-masjid yang lainnya, kecuali Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Nah, untuk selanjutnya, kita bisa umroh kapanpun. Kapanpun, bisa gratis dan bisa juga bayar. Kalau gratis itu, kata teman saya, bisa sekali seminggu lewat jalur anak-anak UIM juga. Kalau yang bayar, itu sekitar 80 real, Bapak Ibu sekalian. Nah, dan keuntungan yang lainnya, kita bisa umroh dengan harga yang lebih murah dibandingkan, maaf, kita bisa haji dengan harga yang lebih murah dibanding kita haji berangkat dari Indonesia. Dan itu kalau dari Indonesia otomatis memiliki jangka waktu yang lebih panjang menunggunya ketimbang kita sudah berada di sini, Bapak Ibu. Nah, kelebihan selanjutnya kita bisa mengambil ilmu agama langsung dari pusat ilmu tersebut, dari kota Rasulullah SAW. Nah, kelebihan selanjutnya kita bisa menyetor kepada para masyayikh yang sudah mendapatkan sanad langsung kepada Rasulullah SAW. Dan jika ada anak-anak ibu juga, Bapak Ibu sekalian, yang ingin mengambil sanad juga bisa langsung di sini juga. Nah, mungkin itu sebenarnya ada yang lain juga untuk kelebihan-kelebihannya, kan, tapi mungkin tidak cukup di sesi ini. Makanya saya lanjutkan ke kekurangan masuk perkuliahan Politeknik IDN Madinah. Nah, seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu, kesulitan dalam pengurusan untuk keberangkatan. Jadi untuk saya ya, mungkin Bapak, saya tidak tahu untuk calon mahasiswa baru yang nanti, saya lumayan susah untuk mengurus sendiri paspor, visa, dan keperluan-keperluan lainnya. Akan tapi itu sangat berguna untuk lanjutkan masa depan juga, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu kesulitannya mungkin untuk kesulitan dalam pengurusan keberangkatan. Dan kita harus survive juga, cari sendiri linknya, kemana harus kita mencari gitu kan, cari harga-harga yang murah dan lain-lain, Bapak Ibu. Dan juga
kekurangan lainnya di sini paket internet jauh lebih mahal dibanding paket internet yang di Indonesia. Saya sekitar 2 minggu yang lalu saya sempat membeli paket di sini kartu Mobily Bapak Ibu itu sekitar 35 real untuk 5 giga. 5 giga berarti saya kalau nggak salah sekitar 145 Ibu Bapak Ibu sekalian untuk 5 giga. Dan kalau untuk unlimitednya itu sekitar 1.800.000. Nah, itu mungkin dari paket internet yang kekurangannya Bapak Ibu. Dan juga makanan di sini lumayan mahal, tapi tergantung. Pertamanya kami mendapatkan harga yang menurut saya sangat mahal Bapak Ibu, sampai 52 real. 52 real sekitar 200.000. Nah, untuk pertama akan tapi kami survive mencari sendiri, cari makanan yang murah, tanya-tanya yang lain begitu. Sampai sekarang alhamdulillah dapat yang makanan sekitar 3 real, sekitar 12.000 sekali makan. Nah, itu untuk kekurangannya di harganya Bapak Ibu, lumayan mahal. Nah, selanjutnya untuk cuaca, mungkin orang-orang Indonesia akan sulit di sini untuk beradaptasi dengan cuaca. Sekarang kalau tidak salah, sekarang cuaca di sini udah mau masuk pergantian Bapak Ibu, mau masuk pergantian ke cuaca musim dingin. Kalau untuk musim dingin itu paling dingin kata teman saya di sini sekitar 4 derajat Celcius. Sedangkan kalau untuk paling panas itu menyentuh sekitar 45 derajat Celcius. Mungkin kalau orang Indonesia lumayan susah untuk mencocokkan atau beradaptasi dengan cuaca di sini Bapak Ibu sekalian. Teman saya kemarin juga untuk pertama-tama di sini sampai mimisan karena cuaca yang berbeda dengan di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya mungkin kesulitan dalam beradaptasi untuk makan makanan di sini. Kalau misalnya cari makanan di Indonesia otomatis mendapatkan harga yang lebih mahal ketimbang makanan yang di sekitar sini. Kami lebih tepatnya tinggal di daerah sekitar yang mayoritasnya Bangladesh, Pakistan, dan yaitu Bapak Ibu. Otomatis kami memilih makanan mereka, jadi mendapatkan harga yang lebih murah. Nah, lalu kesulitan dalam pengurusan tempat tinggal, alhamdulillah kemarin kami dibantu oleh teman kami dari yang udah lumayan lama di sini. Jadi kami alhamdulillah bisa dibantu untuk pengurusannya. Nah, untuk pengurusan lumayan susah Bapak Ibu karena banyak syarat-syaratnya. Lalu kekurangan juga kita harus keluar dari Saudi sekali 3 bulan untuk memperpanjang visa. Kalau kita misalnya pakai visa ziarah itu kita memperpanjang visa, ganti visa lagi ke luar negeri baru masuk ke Saudi. Tapi kalau misalnya kita pakai visa ziarah itu kalau tidak salah kita tetap keluar sekali 3 bulan, tapi kita hanya mengambil stempel gitu. Nah, itu untuk kekurangan Bapak Ibu sekalian. Lalu kekurangan selanjutnya mungkin kan tidak semua yang bisa berbahasa Arab atau berbahasa Inggris dengan lancar, apalagi bahasa Arab amiyah begitu kan. Mungkin kita memulai interaksi dengan masyarakat sekitar akan lebih sulit ketimbang kita udah lama tinggal di sini. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Kekurangan atas segala kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak dari Saudara Islah yang ada di Politeknik IDN yang ada di Madinah.
Baik, makasih banyak ya. Terima kasih kepada semua pembicara atas penjelasan yang sangat bermanfaat dan inspiratif. Sekarang kita sudah memasuki sesi yang pastinya dinantikan oleh Umi Abi dan seluruh alumni SMK IDN, yaitu sesi tanya jawab. Silahkan kepada Umi Abi atau alumni SMK IDN yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat atau langsung menggunakan fitur raise hand atau nyalakan mic-nya untuk berbicara langsung. Oke, pertanyaan dibuka. Oke. Mungkin kita cukupkan sampai 21.30 ya Mas ya. Untuk ini ya. Untuk sesi tanya jawab nih. Oh, baik, Pak. Baik, silahkan yang Bapak, Umi, atau Abi yang ingin bertanya. Ini langsung nanya aja atau gimana? Boleh langsung nanya aja. Bisa juga di kolom chat aja. Oke, kalau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, saya ini salah satu dari anak SMK sekarang yang lagi magang. Saya dan rekan partner saya ini yang di Pamijahan udah aktif memiliki bisnis dan masih merintis. Untung rugi sejak 2 tahun lalu. Total kita udah coba sekitar 6 bisnis. Saat ini salah satu dari usaha kami, alhamdulillah baru-baru ini diberi amanah buat ngelola jasa customer dan saat ini baru mencapai 3% dari target total kami. Ya moga-moga Januari udah melebihi 10%. Saya ada sekitar 7 pertanyaan yang udah disiapin. Berdasarkan dari pengalaman saya interaksi sama Politeknik IDN mahasiswanya, entah itu lewat website mahasiswanya sendiri atau saya lihat sendiri pembelajarannya. Soalnya kan di gedung lantai 2 itu suka ada tuh kuliah di sana kalau yang offline. Sang pertama itu berarti yang online itu full online dari awal sampai akhir atau tengah sampai akhir atau nanti ada ospek-ospekan juga atau apakah nanti ada kegiatan urgent-urgent tahu-tahu tatap muka seperti ke Lampung gitu contohnya. Apakah wajib mengikuti kegiatan selain perkuliahan juga kayak naik-naik Gunung Rinjani itu? Dengar dari Mas Kenzi tadi berarti nanti awal masuk itu tetap aja ada ospek. Itu untuk yang offline saja atau yang online enggak? Dan yang kedua yang paling penting sih sebenarnya. Kan ini mencetak pembisnis ya, dilansir dari website, mencetak pengusaha, disiapkan bukan untuk bekerja. Saya ada 2 pengalaman tentang statement ini dari website Politeknik, ngomong langsung sama mahasiswanya atau bahkan ngeliat langsung. Soalnya kan saya orangnya sering keliling-kelilingan kalau ke IDN itu. 1, apakah ada portofolio bisnis salah satu dari mahasiswa IDN yang sampai sekarang masih running? Saya lihat di website itu ada satu foto yang menunjukin list PT mereka di bagian programmer. Tapi saya cek semua websitenya sama sosial medianya itu mati. Yusa Mega Indonesia mati, Artek Indo mati, Ada Coding mati, Byte.com juga mati. Instagramnya juga malah pada dijadiin akun posting tugas. Masalahnya saya dengar dari mahasiswa IDN yang saya pernah ajak ngobrol abis Isya, larut banget itu saya ajak ngobrol. Biasanya kan mereka suka kuliah tuh di lantai 2 itu sekali lagi. Kebanyakan dari mereka itu yang pernah buat PT itu banyak yang ditutup. Correct me if I'm wrong. Karena katanya mereka ribet sama urusan perpajakannya juga katanya ya. Dan yang kedua ini saya sama partner saya ini cuma 2 orang. Sampai sekarang juga alhamdulillah masih sama, masih 1. Dulu itu sempat ribut buat nge-sharing penghasilan dari bisnisnya, buat uang jajan doang. Maklum, dulu satunya kelas 10, satunya lagi kelas 8, dapat 5 juta aja udah kayak apaan tahu. Walau habis itu alhamdulillah kita nemu titik resolusi dan sampai sekarang masih lanjut. Sampai sekarang pembuatan bisnisnya itu kan itu diajarin kan, karena dulu saya tuh heran gitu loh. Sekarang dulu saya sempat lihat Pak Dedi ngarahin mahasiswanya buat bikin bisnis sendiri di ruangan lantai 2 dekat tangga. Itu dibawa 9 orang terus dibagi-bagi tugas, saya nggak tahu.
siapa aja orang-orangnya. Itu gimana cara pembagian profit sharingnya kalau foundernya aja ada banyak. Jujur saya juga kaget. Itu kalau belum profitable oke lah, mas nggak ribut, masih fun aja. Tapi kalau semisal udah profit sebesar kayak apaan tahu, itu kan juga susah. Jadi gimana konsep pembelajaran tutorial cara jadi entrepreneur di kampus IDN ini yang sebenarnya ya jadi entrepreneur itu pada dasarnya nggak ada tutorial pastinya. Sama yang ketiga, kriteria kelulusan mahasiswa IDN itu apa? Dan apakah ada minimal waktu kelulusannya kapan? Karena so far 3 kali saya kontribusi jadi panitia wisuda, nggak pernah ada dengar kabar atau live stream wisudawan Politeknik IDN. Again, correct me if I'm wrong. 4, wajib ujian itu apakah ujiannya online atau offline? Yang kelima, saya mungkin ada teman-teman saya yang bakal nanyain ini, cuman malu buat nanyainnya. Apakah masih ada target hafalan di halakoh tahfiznya? Dan jadwal halakohnya kapan aja? Kalau yang online kan melihat jadwal fleksibel. Apakah tahfiznya juga fleksibel atau gimana? Dan juga pertanyaan ke Bang Kenzi. Ini abangnya Niki kayaknya. Saya pernah lihat ngasih duit ke adenya. Apa yang membuat abang ini milih kuliah offline kebanding online? Jadi ada 7 pertanyaan yang udah saya siapin dari awal Zoom sampai sekarang. Dimohon jawabannya. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Itu kan tadi ada 7 pertanyaannya. Kalau bisa langsung di ini aja, dimasukin ke room chat aja biar bisa ini Nah, coba jawab langsung. jawab dulu ya. Ya. Ini Akmal ya, saya ini soalnya familiar banget. Halo. Halo Akmal, sehat. Oke, pertanyaan pertama. Suaranya jelas nggak? Kurang, Pak. Kurang jelas. Oh, kurang ya. Aku ini soalnya lagi hujan deras ini. Udah belum? Ya lumayan, Pak, lumayan. Lumayan. Kira-kira aja volumenya mungkin suaranya. Iya, apa ya? Ospek online itu juga perlu atau hanya yang offline aja? Jawabannya adalah kalau kegiatan-kegiatan, intinya kalau ke Lampung, Rinjani, ospek, kegiatan yang baku gitu ya, nah itu hanya untuk yang offline, hanya untuk yang offline. Jadi kalau yang online tidak perlu mengikuti karena memang ya salah satu tujuan yang online itu kan supaya mereka leluasa untuk kegiatan keperluan lain ya, yaitu misalnya kerja atau sambil kuliah di tempat lain. Ya. Lalu pertanyaan soal bisnis, adakah portofolio dari mahasiswa UDN gitu ya, yang merintis bisnisnya, barangkali nanti dari Kenji atau teman-teman nanti bisa jawab atau jabar gitu ya. Karena belum megang salah satu ya dari portofolionya. Ini juga lagi di luar, belum bisa share juga ya. Lalu berikutnya untuk terkait dengan ujian ya, apakah yang online itu harus hadir atau bisa ujian online juga? Jawabannya adalah kalau yang online juga ujiannya online gitu ya. Jadi tidak mengharuskan untuk datang ke kampus Politeknik IDN gitu ya. Lalu berikutnya terkait dengan halakoh, targetnya itu sebenarnya tidak ada target baku ya. Itu pun kalau untuk online memang tidak ada target halakoh hafalan berapa juz gitu ya. Cuman kalau yang online, kalau yang offline untuk targetnya itu saat ini adalah 2 juz hafalan Al-Quran. 2 juz hafalan Al-Quran dan itu juz 29 dan 30. Lebih kurang seperti itu. Ya. Demikian kalau untuk pertanyaan lain yang belum terjawab bisa mungkin dijawab oleh Kenji atau rekan-rekan yang lain, Jabar. Oke, cek. Dan bantu jawab. Ini kayak kenal suaranya Pak, yang nanya siapa ya? Kalau boleh tahu nih. Akmal kah? Kayak saya pernah
Waduh. Iya apa? Saya pernah ngobrol kayaknya nih, soalnya saya familiar banget ya, sering banget ketemu di ruang server kan. Em, Oke, tadi tak jawab dulu ya yang paling terakhir ya. Itu kan tadi sempat tanya kalau misalkan kenapa milih kuliah offline dibandingkan online tadi kan. Sebenarnya ada beberapa konteks yang menjadi eh, alasan kenapa aku pilih offline dibandingkan online. Satu, offline, karena offline itu aku lebih sering ikut event yang mungkin notabene-nya itu mungkin jarang banget diikutin sama waktu aku di SMK atau mungkin di sekolah lain. Contohnya kayak beberapa event tuh kan ada kayak Pak Dedi itu sering ngajak event yang memang event itu sendiri itu biasanya ya yang dihadirin oleh mungkin orang kenal-kenalnya Pak Dedi seperti itu. Kemudian dengan aku offline itu satu mungkin lebih enak karena langsung berinteraksi dengan teman, nah, itu ya pastilah ya. Kita ketemu teman, terus kita kalau misalkan emang pengen seri sesi sama teman juga kan lebih enak karena offline. Kalau online kan ya kita kalau mau ketemu di Zoom Zoom aja. Kalau misalkan pengen nanya-nanya mau nggak mau kan WA. Tapi kalau offline kan kita bisa interaksi langsung. Saya aja sendiri kalau misalkan saya nggak ngerti satu materi pelajaran itu saya jarang banget ngechat gurunya. Biasanya suka samperin gurunya. Tak tanya kalau misalkan ini begini gimana. Kalau misalkan nggak ada jawaban ya udah besoknya baru tak tanyain lagi kayak gitu. Kalau saya sendiri biasanya kalau tipikal belajar itu yang emang fast learner tapi sendiri. Saya jujur saya jarang banget nyerap materi itu dari guru. Kalau mungkin bisa dihitung jari lah materi-materi tak serap dari guru. Saya rata-rata tuh belajar tuh sendiri, otodidak. Kenapa milih offline? Sebenarnya saya perlu guru itu fungsinya itu cuman untuk meluruskan teori konsep yang emang salah gitu kan. Sebenarnya itu aja. Ya mungkin konsepnya mungkin ini belum benar gitu. Misalkan contoh, oh ini fungsi HP itu sebenarnya untuk ini yang saya pelajarin. HP ini bisa untuk mungkin kita buka sosmed segala macam. Terus lurusin oleh guru misalkan, oh kalau HP itu fungsinya bisa untuk komunikasi, bisa untuk fotografi dan lain-lain semacam mas. Jadi seperti itu gambarannya ya kurang lebih. Jadi bukan bukan masuk milih offline atau online tanpa alasan itu ada alasan tersendiri. Dan itu mungkin kan perspektif masing-masing. Kalau saya prefer lebih memilih offline. Kenapa? Karena kalau saya memang lebih suka aja gitu berinteraksi sama orang. Walaupun emang kadang beberapa waktu emang saya juga pengennya sendiri gitu kan orang nggak ganggu gitu. Mungkin itu ya. Mungkin insya Allah menjawab terkait tadi kenapa memilih offline dibandingkan online. Terus kalau yang masalah bisnis tadi, sebenarnya aku pernah ikut beberapa kali yang Pak Deddy itu jelasin bisnis. Memang untuk bisnisnya sendiri itu kita belum langsung masuk ke yang tiba-tiba langsung profitable, pembagian hasil segala macam itu belum sebenarnya. Ya, Tapi emang lama. untuk yang di Pak Deddy aja sendiri itu tuh kan kayak step by stepnya kita kira ngapain dulu itu kan kayak gitu. Jadi nggak langsung diajarkan pembagian profit seperti apa ya belum. Karena saya sendiri pun belum belajar dari Pak Deddy, cuman memang pernah dengar di kelasnya beberapa kali ada di kelas gedung Pak Deddy jelasin seperti itu. Cuman kalau saya sendiri pun itu belum pernah ikut kelasnya. Cuman kalau menurut saya sendiri Pak Deddy itu pasti punya metode pengajarnya sendiri. Jadi kalau misalkan sampai nanya itu kira-kira ini bagaimana, saya belum bisa jawab. Jujurnya saya sendiri belum bisa jawab karena saya belum ikut hadir secara langsung di situ belajar. Jadi mungkin untuk pertanyaan yang seperti ini mungkin nanti tak keep dulu. Nanti kalau misalnya ada jawaban nanti mungkin bisa langsung ditanyakan saja atau nanti tak jawab. Nanti tak jawab deh misalkan seperti itu ya. Untuk pertanyaan terkait bisnis dan lain-lain. Kemudian rata-rata anak IDEN itu memang memilih untuk bekerja dengan skill yang mereka punya. Karena gini mas, nggak semua orang itu bisa jadi pebisnis dan nggak semua orang itu memang apa ya punya berpikiran kalau oh saya harus bisnis saya harus ini nggak juga. Ada orang yang emang dia udah nyaman di pekerjaannya seperti itu. Gitu. Ada yang memang orang sukses di pekerjaannya, ada memang orang yang sukses itu di bidang bisnis. Contoh seperti Pak Deddy. Pak Deddy itu sukses di bisnis pendidikan, sukses di IT. Jarang orang yang memang bisa tuh langsung mungkin bahasa apa ya multitasking gitu dong. Bisa semuanya itu jarang orang seperti itu. Biasanya orang itu expertise di satu bidang aja. Mungkin sebagai contoh lebih gampang Pak Deddy kalau misalnya sampean tahu gelar Pak Deddy itu kan MT CCI. CCI itu kan gelar Pak Deddy gelar apa ya? Mungkin professional jobnya lah. Itu kan Pak Deddy itu dia pernah bilang kalau dia itu cuma expertise di satu bidang, itu di Cisco aja. Pak Deddy nggak bilang kalau saya expertise di Juniper, jadi Mikrotik. Itu nggak ada seperti itu. Jadi memang kalau bisnis kenapa ada yang buka, ada yang tutup, itu tergantung ya kan? Karena memang nggak semua orang itu memiliki passion yang sama. Tujuan Pak Deddy itu ada kelas bisnis di akhir tahun, itu sebenarnya apa? Itu fungsinya kayak dia itu memperkenalkan selain kamu bisa IT, kamu juga paling nggak paham at least bisa bikin usaha kecil-kecilan, nggak kan usaha itu kan nggak mesti langsung gede bikin PT segala macam gitu. Mungkin kalau nama kan nggak harus pakai PT, bisa pakai CV juga kan gitu.
Dan untuk masa perbajakan dan lain-lain mungkin emang itu ada perhitungan yang lain dan segala macam. Kalau saya sendiri memang belum pernah berurusan dengan itu, jadi saya nggak bisa menjawab itu ya. Cuman yang jelas kalau terkait masalah pendidikan itu seperti itu. Jadi nggak semua orang itu pasti punya apa ya mungkin kesamaan yang sama. Contoh paling gampangnya nggak semua orang suka futsal. Saya sendiri itu nggak suka bola, nggak suka basket. Saya lebih suka prefer saya memang basket mungkin atau bulu tangkis. Teman-teman saya yang futsal saya nggak suka futsal. Itu menjadi hal yang paling umum lah. Maksudnya nggak semua orang kan bisa harus kamu harus ini harus sama bisa ini kan nggak mesti gitu. Mungkin kalau orang tua dulu yang emang mendidik anaknya kayak mungkin pernah dengar lah kan dibanding oh anak ini aja bisa gini bisa itu ya kan. Nah kalau kita nyata dengan sekarang ini kan nggak bisa seperti itu ya kan. Jadi nggak bisa disamakan. Jadi kalau misalkan tadi sampai nanya kenapa bisnis tutup, mungkin mereka punya alasan sendiri kenapa mereka lebih menutup bisnis itu. Mungkin mereka bisa jadi mereka punya bisnis yang lain atau mungkin mereka memang pengen apa namanya pengen bekerja di suatu instansi yang memang menjadi udah dicita-citakan seperti itu. Ya mungkin kalau dari saya seperti itu gitu. Insya Allah ini cukup menjawab. Ini apa ya mungkin biar sampean ada gambaran aja sih. Kalau di Dian itu seperti itu. Jadi harus siap dengan memang yang sampean ekspektasi ini itu kadang di Dian itu nggak terrealisasikan gitu seperti itu. Jadi apa ya? Kadang ekspektasi kita kalau misalkan udah terlalu tinggi, kalau misalkan ternyata nggak sesuai realita kan pasti hancur kan. Nah itu, jadi di sini saya pengen ngasih tahu kalau misalkan di DN itu sebenarnya eh, memang kita punya tujuan tersendiri, tapi dengan caranya IDN. Jadi bukan kita nggak bisa dengan kayak pengen menentukan harus begini itu nggak bisa. IDN itu punya caranya sendiri. IDN itu eh, apa ya? Mungkin tahu bagaimana untuk sukses di bidang ini, di bidang ini, di bidang ini. Pastinya dalam konteks yang memang syariah seperti itu ya. Jadi nggak apa mungkin nggak menyeleweng dari agama seperti itu. Kemudian kalau misalkan yang tadi masalah backpacker dalam negeri dan luar negeri, setahu saya kalau yang backpacker luar negeri itu tetap ada, tapi kalau yang backpacker dalam negeri itu saya kurang tahu. Kemudian terkait ospek mungkin ada, karena teman-temanku yang memang pernah di IDN itu ngomong ya dia masuk IDN ada cuman kayak perkenalan MPLS gitulah ibaratnya, tapi nggak ada LDK. Cuman kalau untuk yang saat ini saya kurang tahu, mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut sama Pak Erik terkait masalah LDKS atau seperti apanya. Cuman kalau dari pengalaman saya dan teman-teman saya sendiri itu seperti itu gitu. Maksudnya kan saya sendiri di DN SMK udah 3 tahun, kemudian teman-teman saya kayak gitu, itu juga merasakan pasti hal-hal yang enaknya atau enggaknya. Mungkin Akmal sendiri pun kayak gitu kan, ada hal yang enak sama enggak enaknya gitu. Jadi ya mungkin Akmal bisa lebih paham di DN itu pendidikannya seperti apa, terus kemudian tujuannya seperti apa itu sih. Insya Allah kalau mungkin dari saya itu cukup kalau misalkan cukup menjawab. Baik, terima kasih banyak Mas Kenzi. Oke, izin bicara ya Mas ya. Siap Pak, baik. Oke, ini tersisa sedikit waktu bagi kita semua ya, barangkali ada keperluan lain dan sebagainya. Ada izin menyampaikan tadi ya hal yang mungkin belum clear terkait dengan ospek. Memang untuk tahun ini yang online memang tidak mengikuti ospek atau kegiatan-kegiatan baik sektor dan sebagainya untuk mahasiswa yang online ya. Dan memang sampai sekarang belum ada perubahan kebijakan seperti itu. Lalu berikutnya terkait dengan pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Jadi untuk Politeknik Wijaya Madinah, apakah ada kuatnya? Qadarullah saat ini belum ada gitu ya. Karena untuk akun itu sendiri memang apa ya, disyaratkan ada mahram gitu ya, dan itu tidak mudah gitu ya. Sehingga memang untuk Madinah belum ada akun. Lalu untuk biaya masuk Politeknik Wijaya Madinah itu lebih kurang kalau biaya masuknya ya, hampir sama atau sama dengan IDN Politeknik Bogor gitu ya. Hanya saja yang membedakan adalah biaya hidup di sana gitu ya, ditanggung masing-masing. Jadi biaya sewa penginapan atau makan atau visa dan sebagainya itu ditanggung oleh masing-masing mahasiswa gitu. Jadi yang dibiayai oleh
Politeknik IDN hanyalah mentornya saja begitu. Nah nanti mungkin Pak Islah bisa menyampaikan informasi eh, terkait dengan biaya hidup di sana. Islah masih gabung? Sebentar aja mungkin jawabannya. Masih Pak, Biaya bulanan, masih. biaya bulanannya berapa di sini? Kalau saya menyiapkan sekitar 5 jutaan Pak. Kalau untuk apartemen, alhamdulillah saya dapat sekitar berapa? 20, 2 juta untuk satu orang Pak. Jadi kami ada 10, sekitar 20 juta Pak. Itu untuk satu bulan. Satu bulan satu apartemen, 4 kamar, dua kamar mandi. Itu sekitar 5 juta Pak. Sekitar 2 juta untuk satu orang, dikali 10 sekitar 20 juta. Nah, kalau untuk makan, sebenarnya kalau untuk makan tergantung. Kalau saya, untuk saya sendiri, saya menargetkan sekitar 5 real sekali makan, dan teman-teman juga ada yang menargetkan sekitar 10 real sekali makan. Jadi, kalau untuk makan, total saya sebulan sekitar 450 real. Nah, terus kalau untuk wifi-nya, saya tidak pakai wifi IDN Madinah, akan tapi saya beli internet sendiri, yaitu sekitar, kemarin saya beli sekitar 172 real, total sekitar 760.000. Ya itu aja sih Pak, saya kalau untuk belanja nggak ada yang lain. Total semuanya sekitar 5 jutaan saya targetin untuk biaya keamanan juga kalau misalnya ada masalah segala macam. Kalau 5 juta itu Mungkin berarti termasuk penginapan, termasuk makan berarti ya, termasuk wifi iya gitu Pak, ya. iya. Kalau misalnya makannya di atas, sekali makan di atas 10 real, nah itu mungkin bisa sampai 8 juta, 7 juta Pak untuk per bulan. Oke Mas, syukran. Sudah menjawab insya Allah, cukup menjawab. Iya Pak. Baik, host Mas Arham, insya Allah barangkali kita cukupkan dulu. Silakan ditutup Mas Arham. Kalau ada pertanyaan boleh Abu dan Umu nanti bisa tanyakan melalui kepala sekolah gitu ya, atau melalui perwakilan dari kami yang tidak ada masalah, silakan nanti disampaikan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab atau masih yang nanti baru kepikiran setelah hidup ini selesai ya juga nggak masalah, nanti silakan disampaikan ya. Demikian. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara sosialisasi penerimaan mahasiswa baru Politeknik IDN. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pembicara kita yang telah berbagi informasi dan pengalaman yang sangat berharga, serta kepada seluruh peserta, Umi, Abi, dan alumni SMK IDN yang telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami hari ini. Semoga acara ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang Politeknik IDN, program-program unggulannya, dan tentunya bagaimana Politeknik IDN bisa menjadi pilihan terbaik bagi pendidikan dan masa depan. Kami berharap acara ini membawa manfaat dan menjawab semua pertanyaan yang ada. Jika ada pertanyaan yang belum terjawab atau yang ingin Umi Abi tanyakan, bisa lebih lanjut mengenai pendaftaran atau apapun itu jadi jangan ragu untuk menghubungi tim kami yang kontak yang sudah kami disediakan atau di grup yang telah disediakan. Sebelum kita tutup, marilah kita ucapkan bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran dan partisipasi semua pihak. Semoga kita bisa bertemu kembali di kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Abu Waalaikumsalam. dan Umu dan juga semuanya.
Mas Arham nanti bisa tolong ini ya, stop recording supaya nanti ada rekamannya, nanti kita share ke ini, ke wali santri dan lain-lain ya. Kenapa? Stop recording. Ini Mas Muhammad. Stop Nanti recording. jadi host. Ya, nanti jadi host sekarang. Soalnya anak pakai device. Oh, baik, Pak.